Hey Google, say hello. It's really good to hear from you, Wide. I hope you and your loved ones are safe and healthy. Hey Google, play reverse situation from YouTube. Getting YouTube link. Right, here we go guys. Pada video kali ini kita akan membuat Google Home kita sendiri menggunakan Raspberry Pi. Bagi kalian yang belum pernah tahu apa itu Raspberry Pi, ini adalah sebuah semacam komputer mini. Jadi di dalamnya ini bisa kalian isi operating system, tapi biasanya menggunakan Linux, tidak bisa Windows. Kalau kalian bertanya kenapa aku nggak beli saja, kan sekarang ada yang Google Home Mini gitu ya, harganya cuma sekitar 450 ke atas, sedangkan Raspberry ini bisa kena 500.000, ini saya beli. Kenapa kita harus merakit sendiri? Pertama, seperti yang saya sudah bilang tadi, bahwa Raspberry Pi ini adalah sebuah komputer mini, yang artinya kalian bisa gunakan ini untuk apapun, mulai dari Google Home sampai membuatnya menjadi sebuah robot, itu bisa, kalian tinggal rakit sendiri. Sebelum dia saya jadikan Google Home ini, saya sering bawa kemana-mana dulu untuk nyiduk wifi, tapi jangan dilakukan ya guys, karena itu ilegal. Kedua, dengan membuat Google Home menggunakan Raspberry Pi, kalian bisa mengcustomize-nya seenak kalian. Kalian mau ganti custom word-nya dari misalnya yang Hey Google, Oke Google, kalian bisa ganti, misalnya jadi Woi Bambang, gitu bisa. Ketiga, yang paling penting adalah kalian bisa belajar. Ini adalah hal yang paling penting karena kalian mendapatkan ilmu rakit, ilmu segala macam coding sebagainya ketika membuat Google Home ini. Itu sangat-sangat berguna bagi kalian ke depannya nanti. Oke, kita langsung saja bikin Google Home-nya, masuk ke alat-alat yang kita perlukan dan langsung kita bikin. Let's go. Oke, kita masuk alat dan bahan guys. Ini adalah Raspberry Pi 3 B+. Saya beli di Bukalapak, waktu itu harganya 560.000. Saya nego sampai 535, ya mantap. Waktu itu saya belinya bersama teman saya ya. Nah, kemudian ini kita butuh SD card. SD card untuk menyimpan Linux kalian nanti di Raspberry Pi-nya ini. Ini harganya 60.000, SanDisk 32 GB. Kemudian kita butuh ini namanya USB sound card. USB sound card ini nanti akan digunakan untuk menghubungkan Raspberry Pi kalian dengan mikrofon. Jadi sound card ini harganya 10.000. Bisa dibeli di Tokped juga, online shop ya, murah-murah. Ini mikrofon 5.500 clip on. Nah, kemudian yang harusnya ada di rumah kalian adalah tentunya speaker, keyboard, dan wifi ya. Guys, kalau kalian punya USB speaker dan mikrofon sekaligus, atau USB speaker atau USB mikrofon, kalian tidak perlu beli ini ya. Kalian tidak perlu beli sound card lagi. Nanti kalian tinggal colokkan saja itu USB speaker dan mic-nya ke Raspberry Pi kalian. Itu juga bisa, mantap. Kemudian untuk setup awal, kalian harus punya ini guys, kabel VGA. Dan ini VGA tuh HDMI port, karena Raspberry Pi-nya hanya memiliki port HDMI. Kalau kalian setupnya nanti menggunakan monitor atau televisi yang ada HDMI-nya, ya sudah, kalian pakai kabel HDMI saja, tidak perlu pakai VGA. Oke guys, ada yang ketinggalan. Ini adalah USB card reader. Ini fungsinya untuk membaca SD card kalian supaya bisa nyambung ke laptop ya, untuk menginstall Linux-nya nanti, untuk menginstall operating systemnya. Ini di Tokped ada yang harganya 3.400. Ini saya beli, saya lupa harganya berapa waktu itu, tapi banyak banget yang murah guys. Oke, kita masuk ke proses instalasi operating systemnya ya. Untuk Raspberry Pi kita pakai Raspbian. Nah, ini linknya nanti saya provide di description di bawah. Jadi ini kita harus mendownload yang sebenarnya yang mana aja boleh, tapi biar lebih mudah kita download yang udah ada desktop dan recommended softwarenya. Download zip saja, nanti dia akan ke download sendiri. Nah, selesai download, oke. Kemudian kalian juga butuh namanya Etcher. Etcher ini nanti gunanya untuk flash nih, flash operating system images to SD cards and USB drive. Jadi nanti Raspbian yang kita download ini kita flash ke SD card kita. Fungsinya buat apa ya? Supaya SD card itu nanti ketika dia booting di Raspberry Pi-nya
langsung masuk ke OS kita gitu. Nah ini kalian setelah selesai download, Raspbian-nya di unzip saja, nanti isinya .img ya. Kemudian kalian ambil USB card reader kalian, ambil ya, terus dimasukkan saja SD card-nya ke bagian yang, kalau ini punya saya, dia di paling bawah punya, gitu. Tinggal masukkan saja, selesai, colokkan ke laptop kalian, itu colokkan, nah nanti dia muncul kan biasa kosong. Kalau kalian menggunakan SD card lama atau yang sudah pernah kalian pakai, tidak apa-apa, tapi lebih baik diformat dulu. Nah, setelah kalian masukkan itu SD card ke dalam laptop kalian, kalian buka etcher-nya, terus flash from file. Nah, cari ke downloads yang Raspbian kalian ini, yang .img-nya, kalian open, kemudian flashnya kemana ya, ke USB kalian gitu kan ya, yang ini ya, satu-satunya gitu istilahnya. Continue, kemudian tinggal pencet flash. Yes. Oke, ditunggu guys. Guys, kalau kalian sudah selesai flash, nanti akan muncul window seperti ini. Dan seharusnya semacam ada pop-up error gitu ya, bahwa misalnya SD card kalian sudah tidak bisa digunakan. Karena seakan-akan Windows menganggap bahwa SD card itu korup, tapi sebenarnya tidak. Karena dalamnya ada sistem. Nah, ini kalau kalian ke PC lagi, SD card kalian sudah tidak terbaca, gitu. Oke, kalau sudah kalian masukkan SD card-nya ke Raspberry Pi kalian, kemudian sambungkan ke listrik. Ini charger HP biasa, ini HDMI-nya, ini USB mouse saya, ini mouse saya, monitor ya, sambungkan ke monitor. Saya kebetulan keyboard saya Bluetooth, jadi nanti tinggal sambungnya ke sini langsung. Kalau kalian keyboardnya USB ya colokkan saja di sana. Nah, ini setup seperti biasa saja. Next dan sebagainya. Oke, pasti bisa kalian ini. Guys, setelah install Raspbian-nya, kalian boleh mencolokkan mikrofon kalian, sound card-nya dicolokkan, dengan mic-nya dicolokkan, tentunya ke port mikrofonnya ya, ke port mikrofon nih, port mikrofon, jangan yang port headphone, sorry ini nggak fokus. Nah itu mikrofon. Nah kemudian colokkan speaker ke jack, audio jack-nya, ini ke speaker ya, gitu. Speakernya colokkan ke listrik tentu saja. Oke, kembali lagi ke Raspberry Pi kalian. Nah, ini kita akan menggunakan Google Assistant yang sudah dimodify oleh si Wasidart ini ya. Ini GitHub repository-nya, nanti saya berikan linknya di bawah. Kemudian kalian tinggal buka terminal, kemudian kalian copy link ini, dan kalian ketikkan git clone, paste saja. Nanti akan mendownload data-data yang diperlukan ya. Nah, jadi di GitHub repo-nya dia ini, dia sudah menjelaskan dengan sangat baik sekali bagaimana cara menginstall Gasis Pi, Google Assistant di Raspberry Pi kalian. Kalau kalian mau coba sendiri, boleh, silakan dicoba sendiri. Kalau misalnya ada nyangkut, baru balik ke video ini, boleh juga. Setelah selesai di-download ini data-datanya, kita lihat dulu nih setting audio kita. Karena saya menggunakan USB sound card dan audio jack, maka saya harus menggunakan driver yang USB mic dan audio jack. Kalau kalian menggunakan USB dan USB, ya kalian sesuaikan saja nih, misalnya pakai yang mana begitu, mic dan HDMI. Saya menggunakan USB mic dan audio jack, maka saya harus mengcopy kode-kode ini ya, tinggal di copy saja. Copy, paste. Sudah, copy. Ya ini tinggal chmod-nya dihapus sebenarnya. Chmod-nya dihapus, begitu. Enter. Nah, sudah terinstall. Oke, untuk memastikan drivernya sudah terinstall, kita coba speaker test dulu ya, speaker test gitu. Kaget. Nah itu sudah terdengar suara speakernya. Kita tinggal restart dulu Pi kita, oke? Tinggal reboot dan dia akan merestart dulu. Oke, sekarang kita lanjut mengintegrasikan Google Assistant ke dalam project kalian. Kalian sign in dulu di sini ya. Kalau pertama kali buka ini, harusnya ini sign in dulu di sini. Ini kalian nanti setelah ini akan banyak sekali kredensial yang harusnya private. Jangan pernah diberikan ke orang lain. Itu sangat berbahaya, karena itu privasi kita ya. Dan ini saya membuat akun sendiri supaya jelas saja, nanti ini credentials akan terbuka sangat jelas di sini. Karena ini saya membuat Google account sendiri, baru, dan tidak akan saya gunakan setelah ini begitu. Kalian sign in dulu, kemudian kita lanjut ke Go to Actions Console. Nah, ketika kalian masuk ke Actions Console ini, kalian akan dihadapkan dengan layar seperti ini, pencet New Project saja. Kemudian kalian akan dihadapkan dengan ini. I agree ya, agree aja terms of service gitu ya. Country of residence Indonesia. Ini kalau kalian mau update, ya boleh send update. Participate, ya nggak usah lah ya. Agree and continue. Kalau kalian mau yes, itu boleh yes.
Kemudian enter project name kalian. Kalian mau menamakan project kalian ini apa? Misalnya kita namakan ini Google Assistant, gitu kan, Google Assistant atau apa misalnya setelah kalian. Choose a language for action, English boleh. Choose your country or region, pilih Indonesia ya, kita di Indonesia guys. Nah ini Indonesia. Kemudian create project. Nah nanti kalian akan terbentuk project di sini. Langsung scroll ke bawah saja, device registration. Nah setelah tadi kita register device, sekarang kita register model ya, pencet register model. Kemudian nanti kalian bikin lagi product name kalian apa, itu defaultnya My Awesome Product, kalian kasih Gasis Pi gitu misalnya, Gasis Pi atau apa aja setelah kalian, manufacturer name Dharma DS. Device type-nya bebas sebenarnya ya, tapi kita paling cocok speaker ya, tapi kalian mau kasih apa aja itu sebenarnya nggak pengaruh. Model ID ini kalau repot kalian boleh ganti, misalnya Gasis Pi strip 101 101 Gasis Pi 101. Register model ini harus diingat ya, model ID kalian harus ingat kalau perlu dicatat gitu. Register model. Kemudian kalian akan diarahkan untuk mendownload kredensial ini. Di download kredensialnya ini rahasia ya, sekali lagi ini rahasia, tidak boleh diberi ke orang lain. Kemudian next, dan specify trades ini sebenarnya bisa di skip saja, atau kalian mau pencet all trades juga boleh. Di skip saja untuk kali ini. Dan kita sudah berhasil meregister device kita. Kembali ke tab sebelumnya, developerschool.com, kalian scroll ke bawah dikit. Ini kita harus open ini activity controls kita ya. Jadi kita open activity controls page. Kemudian kita enable semua activity, yaitu web app activity, ini include voice and audio recordings-nya. Centang aja, turn on. Kemudian di bawah ada location history, boleh di enable, turn on. Kemudian ada di bawah YouTube history, add personalization. Nah intinya di enable saja semuanya supaya Google Assistant-nya bisa terintegrasi dengan baik. Guys, credentials yang tadi kalian download itu harus dipindahkan ke home/pi ini. Nah tadi downloads itu harusnya ada di folder downloads. Nah ini client secret ini, ingat jangan dibagikan ke orang ya, ini bahaya, ini privasi. Di copy, kalau bisa di cut saja dah, biar langsung di cut terus masuk ke sini, tinggal di paste. Oke guys, kemudian kembali dulu ke website sebelumnya. Setelah device registration, kalian harus enable API, enable Google Assistant API. Jadi tinggal dipencet nih, enable API, gitu, masuk ke webnya. Nah ini kita sudah masuk ke konsolnya. Welcome Gasis, iya nama Google account saya Gasis. Kemudian country Indonesia, agree, ya ini boleh kalian centang. Setelah agree and continue, yang penting ini ya dicentang. Kemudian kalian ke atas sini pencet select a project. Kalian select project yang sudah kalian bikin tadi, Google Assistant namanya. Kalau saya punya, kalau kalian punya ya pencet yang kalian punya. Pencet, kemudian akan masuk ke sini. Ditunggu sebentar, masuk ke dashboard kalian. Nah ini, dia akan otomatis mengarahkan kalian ke Google Assistant ya seharusnya. Nah ini Google Assistant API. Tinggal kalian pencet enable. Oke, setelah kalian enable, kembali lagi ke website awal, pencet yang ini, OAuth consent screen. Nanti kalian akan diarahkan ke sini. Nah, di sini kalian harus memilih salah satu dari kedua ini, tapi kita dipaksa untuk memilih eksternal karena ini hanya boleh G Suite user. Ya, jadi pencet eksternal, create. Kemudian kita akan masuk ke sini. Application name kalian bebas. Kalian mau by default begini boleh, tapi kurang enak dilihatnya. Ganti saja Gasis Pi atau apapun setelah kalian. Kalau mau tambah logo boleh. Choose your email, tentunya pakai email yang kalian gunakan untuk project ini ya. Gasis Pi anjay, saya punya. Oke, udah cukup segitu saja harusnya, di save. Balik ke website kalian. Ini kita sudah selesai. Kita ke next step, register device model. Nah ini sudah kita lakukan tadi ya. Register device kita sudah lakukan. Kita bisa lanjut lagi ke proses install SDK and sample code. Kalian buka terminal kalian. Nah ini kita harus menjalankan komen-komen ini di terminal. Ini saya sudah jalankan sudo apt-get update. Kemudian kita jalankan ini, di copy saja. Yang ini copy
Copy kayak biasa ya, Ctrl C. Tapi kalau di terminal, kalau mau paste bukan Ctrl V, tapi Ctrl Shift V. Nah gitu, enter. Jadi dia akan menurun sendiri. Kemudian sudah Python 3 -m vnv nv gitu. Kemudian di copy lagi yang ini bawahnya, panjang soalnya. Copy, tinggal nanti dipaste setelah ini selesai. Nah ini sudah selesai, kita paste, ini enter gitu, mudah sekali. Kemudian tinggal terakhir nih, komen terakhir untuk mengaktifasi virtual environment kita. Tunggu setelah selesai ya. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita paste yang terakhir, source env ini untuk mengaktifasikan virtual environment. Kalau kalian ini di depan kita sudah masuk ke virtual environment kita. Scroll ke bawah. Nah ini di copy yang ini, dan paste. Nah ini lumayan panjang ya yang ini, karena dia menginstall. Nah ini pencet Y, enter. Dah, kita tinggal dulu sebentar. Oke, kalau sudah kita lanjut install yang ini. Terakhir ini adalah Google Assistant SDK kita, enter. Ini juga lama guys, kalian bisa ngopi dulu, bebas, mau ke kamar mandi dulu silahkan. Oke, kalau sudah selesai kita lanjut guys. Ini Google SDK-nya sudah terinstall. Tinggal generate credentials, ini di copy lagi seperti biasa, paste. Oke, kita sudah di kode terakhir. Sekarang guys, ini kalian tinggal copy lagi, copy, paste. Hanya saja di sini ada beberapa yang harus diubah. Sorry, ini saya clear dulu saja, ini sudah terlalu padat. Nah, ini copy paste. Nah, ini yang harus kalian ubah adalah ini, path to client secret. Yang harus diubah apanya? Namanya. Jadi kalian harus memberikan nama ini, nama client secret kalian. Sekali lagi saya ingatkan, ini jangan diberikan ke publik. Ini adalah privasi kalian, namanya saja client secret ya. Kalian hapus, paste .json, kemudian kalian tinggal pencet enter. Nanti kalian akan diberikan sebuah link untuk memverifikasi. Nah ini tinggal klik kanan, open URL, akan muncul di browser kalian nanti. Nah ini sudah masuk ke accounts.google.com. Kalian login ke akun kalian ya, yang kalian gunakan untuk project ini tentunya. Kasih Spy kalau saya punya. Halo, Google Assistant-nya. Nah ini, kalian copy ini. Sekali lagi ini tidak boleh publik ya. Ini dipaste, enter. Oke, sekarang kita coba tes dulu apakah Google Assistant sudah berjalan di device kita. Ini lanjut ke run sample code. Untuk mengetesnya, kita perlu menjalankan kode ini, tapi kita memerlukan project ID dan model ID kita. Project ID kalian bisa lihat di Actions Console dan Project Settings. Nah, ini Actions Console di Project Settings. Kalian ke Actions Console-nya tadi, kemudian pencet ini, dan Project Settings, nanti kalian akan masuk ke sini. Ini Project ID kalian. Oke, jadi langsung di-copy saja kodenya. Di-copy dan dipaste di sini. Ya, kemudian kita ubah Project ID-nya menjadi Project ID kita. Nah ini dihapus yang ini, kemudian kita ganti jadi asisten strip 3CD88. Nah model ID-nya yang tadi kalian bikin di awal sekali, saya punya tadi Gasis Pi strip 101, enter. Kita coba tes apakah dia berhasil atau tidak. Kalau berhasil akan muncul ini, press enter to send new request. Kita coba ya, enter. What's the time? It's 8:33 p.m. Oke, berhasil. Guys, sekarang kita lanjut kembali ke GitHub awal, Tapi ini kita tidak berjalan lagi di command line ini karena kita harus keluar dari virtual environment. Jadi di close saja, buka terminal baru, kemudian ini di copy, yang ini di copy. Nah, ini dipaste saja chmod, itu istilahnya buat supaya dia bisa jalan ya. Jadi chmod-nya setelah bisa jalan dihapus, enter. Nah ini, enter your full credential file name yang tadi kita download ini. Klik kanan, rename lagi, Ctrl C, tutup. Ingat ya, tidak boleh publik. Ini di paste, enter. Sorry, salah. Ini harus ini dan .json ya, pasti terakhirnya harus ada .json. Jadi kita tambahkan sendiri .json, enter. Kemudian project ID, ingat tadi project ID kalian apa? Saya punya asisten strip 3CD88, enter. Kemudian model ID Gasis Pi strip 101. Ini sesuaikan dengan kalian punya ya. Ini saya punya, berbeda kita punya. Kemudian tinggal ditunggu saja, dia akan
menginstall segala macam data, benda-benda yang diperlukan istilahnya begitu. Ini juga lumayan lama, kalian bisa tinggal dulu. Oke, seperti biasa kalau sudah selesai, ini kalian di open URL-nya di browsernya. Kita kasih authorization code lagi ya. Nanti akan terbuka sendiri seperti tadi. Masuk ke akun Google kalian. Tentunya yang menggunakan project ini, Gassy Spy kalau saya punya, kalau kalian punya, tergantung pada kalian. Nah ini allow. Kemudian akan muncul kodenya, ini copy dan paste di sini. Enter. Sudah selesai. Nah, kita di langkah selanjutnya yaitu untuk meng-auto start Google Assistant kita ya. Tinggal di copy lagi ini, mudah sekali, simple banget. Ini tinggal di paste dan CH mode-nya dihapus biar langsung jalan. Gitu, enter. Kemudian sistem CTL ini di copy paste di sini, enable, kemudian kita start, kemudian kita coba reboot Raspberry Pi kita dan kita lihat apakah dia jalan sendiri atau tidak. Coba ya, reboot. Oke, sekarang kita coba tunggu guys, Raspberry Pi-nya booting. Harusnya dia ada indikator suaranya nanti kalau berhasil. Kita coba tunggu dulu. Jangan lupa speakernya dinyalakan ya guys. Nanti kalau nggak dinyalakan, nggak ada suaranya. Nah ini mic-nya berkedip-kedip tadi, tandanya dia lagi mendengar. Hi. Nah itu dia tadi, terdengar ya. Hey Google, volume max. Okay. Nah, jadi ini seharusnya sudah berhasil. Hey Google, play a game. Alright, I have a few options for that. Are you feeling lucky trivia, song quiz, dwarf mine, and more? Which one do you want to try? Song quiz. Let's get song quiz. Welcome to Song Quiz. How many people want to play Song Ya udah, Quiz? nanti mainnya nanti aja guys. Guys, kita belum selesai sampai di sini. Jadi memang Google Home kita sudah jadi, tapi dia masih belum bisa play from YouTube. Jadi sekarang kita ingin memasukkan YouTube ke dalam Google Home kita. Kalau kalian perhatikan, tadi saya memasukkan project ID saya salah. Jadi saya ini mengulang lagi dari awal karena pertama tadi gagal. Nah kalau kalian project ID-nya salah, itu dia rusak ya guys, dia nggak mau jalan. Jadi hati-hati, harus fokus. Oke, kembali ke GitHub si Wasidart ini. Kalian turun ke bawah, Music Streaming from YouTube. Kemudian kalian buka ini. Buka, nanti kalian pilih. Karena harusnya project kalian cuma satu, ya pilih yang awal tadi. Ini saya punya yang pertama, salah. Jadi saya bikin baru tadi Gassy Spy ini. Oke, jadi dipencet project kalian, dipencet. Kemudian dipencet sini, hamburger icon ini, navigation menu, kalian ke sini, API and Services, ke Credentials. Ini simple ya guys, ini tidak akan lama. Kemudian kalian pencet Create Credentials ini, dan pencet API Key. Nah ini, nanti ini kalian harus save nih, sebentar. Nah ini, API Key ini kalian harus copy, kalian harus ingat, kalian harus simpan ini. Copy saja, kemudian close. Dan kalian harus tempelkan di folder Gassy Spy ini. Gassy Spy, jadi kalian ke Gassy Spy, source, config.iaml, kita tempelkan API Key-nya ke bagian yang dia minta YouTube, tinggal dicari saja YouTube. Nah ini, jadi di bagian sini Google Cloud API Key-nya kalian tempel di sini, V saja, kemudian di save. Kemudian balik ke websitenya, kalian ke library. Library kita harus mencari YouTube API, oke? YouTube. Nah nih, YouTube Data API. Ini dipencet. Kemudian kita harus enable seperti Google Assistant kita yang pertama itu. Tunggu. Ya ini dipencet enable. Sudah di-enable dan YouTube kita sudah siap digunakan. Sekarang kita coba di Google Home kita, oke? Oke, kita coba guys. Tadi Raspberry Pi-nya harus di-reboot dulu ya, jadi di-restart dulu. Sekarang kita coba. Hey Google, play Bojo Galak from YouTube. Getting YouTube link. Asik.
Kita sudah berhasil guys mengintegrasi Google Assistant dan YouTube ke dalam Raspberry Pi kita. Silakan dinikmati lagunya Bojo Galak. Oke guys, jadi kita sudah selesai membuat Google Home kita sendiri. Sudah ada YouTube-nya, sudah bisa ya fitur-fitur Google Assistant yang mantap. Kalian bisa juga menyambungkannya ke misalnya lampu kalian atau benda-benda elektronik di rumah kalian. Tapi saya belum bisa melakukannya karena saya belum memiliki alat-alat yang dibutuhkan. Silahkan kalian coba sendiri, bereksperimen guys. Semangat. Saya akhiri videonya di sini. Semoga bermanfaat dan jangan pernah berhenti belajar. Sampai jumpa.